Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawanku pagi ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dan diberi rezeki yang tak terkira-kira. Oke kawan, sebenarnya video kali ini adalah video dengan durasi panjang, sekitar 1 jam lebih berapa menit begitu, namun video ini gagal rekod. Nah, istilahnya gagal apa ya, boleh dibilang ini gagal rekam, karena pada saat posisi kita ngerekam mic-nya belum on, alias tidak ada suaranya dan bisu. Oke kawan, kita mulai ya. Ceritanya begini, datanglah emak-emak siang-siang ya, siang-siang, "Lek, motorku ini saya punya motornya itu lagi mogok, kira-kira entek akeh enggak?" Nah, kalau diartikan bahasa Indonesia gini, "Mas, saya punya motor kondisinya mogok, kira-kira habis banyak enggak?" Saya sih enggak curiga pertanyaannya kok begitu, kok habis banyak enggak, itu kan berarti kan kayaknya sudah pernah diupayakan, tapi saya enggak curiga. Cuman pertanyaan saya berikutnya begini, "Lah sampean starter muni klotak pora?" Gitu. "Sampean starter bunyi klotak tora?" "Enggak," kalau bahasa Indonesianya. Dia bilang enggak. Nah, kalau enggak itu ya berarti ongkosan kecil-kecilan saja. Artinya kan tidak bongkar toh, berarti itu cuman ya paling kabel dimakan tikus atau apa begitu. Saya nggak curiga dalam-dalam. Oke, akhirnya sore didorong ke saya. Begitu kita kerjakan, nah ini saya posisinya tanya mekanik, "Kemarin nyampe di mana posisi pengerjaannya?" Katanya, "Sudah tak ganti busi, tapi api belum keluar." Begitu. Karena sore itu angin berdengung, tidak begitu kira-kira ya. Angin kayak angin apa? Angin kayak angin topan gitu. Wih, ternyata beritanya di Bandung juga terjadi angin puting beliung. Ya, itu rupanya sama sore itu kira-kira hampir jam 3:30. Itu anginnya kenceng di kita sampai morat marit itu. Nah, akhirnya kita berhentikan daripada kita salah memberikan otopsi, salah memberikan investigasi, nanti akan berakibat parah. Oke kawan, setelah ya motor kita itu ya, kita berusaha investigasi. Datang itu pertama tidak bisa di starter ya kawan ya, setelah direset itu kemudian di double starter bisa. Nah, ini saya lagi double starter bisa, tapi tidak ada setrumnya. Katanya rekan kerja saya loh, itu coba sama lihat. Nah, itu kita lagi double starter, udah bisa di double starter, tapi ternyata tidak keluar api. Api itu kan keluarnya ketika ada putaran mesin ya. Sudah ada putaran mesin, tetap tidak ada. Nah, itu kabelnya sudah dicabut. Katanya aneh, katanya teman saya kemarin. Nah, anehnya itu mari kita dicek. Itu coba kita mau ngecek ya, 12-nya ada ndak, signal masanya ada ndak. Nah, 12 itu muncul saat kontak on itu sudah ada. Sudah ada. Dan signal massa ketika dia berputar, nah itu kontak on. Pada 12-nya kita melihat dulu pada 2 koil
pada kabel di coil itu kan ada dua kabel. Yang hitam itu adalah kontak on harus ada, sedang yang satunya adalah signal massa. Signal massa itu dikirim oleh ECU ketika dia menerima putaran mesin atau askruknya itu muter, baru baru ada signal. Sinyalnya pun cuman sebentar ya kawan, 2 milisecond. 2 milisecond itu kalau kita lihat dengan bulam biasa itu tidak kelihatan. Tapi kalau kita lihatnya pakai LED bisa kelihatan lap lah. Itu sedangkan signal massanya muncul terus. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Kita kontak off dia mati. Seharusnya kontak off signal massa itu hidup, tapi kontak on malah mati. Seharusnya begitu. Dan ketika ada dia menerima putaran askruk, maka dia akan berkedip lap gitu. Nah, ini kemudian berarti langkah-langkah kita yaitu mengecek. Nah, kontinuitas dalam hari ini kita menggunakan kabel untuk memastikan jangan-jangan itu adalah signal palsu. Beberapa hari kemarin, karena kita beberapa hari kemarin itu mendapatkan istilahnya signal palsu di motor Beat FI itu yang ketika kita pakai touchpen LED dia menyala normal, injektornya lap normal, tapi begitu kita kasih dop dia tidak menyala. Mari kita kontak off dan kita lihat, ini tidak boleh menyala. Harusnya tidak boleh menyala. Kalau menyala berarti palsu. Sorry, kalau tidak menyala itu betul. Kalau menyala itu berarti signal massa nongol. Lah, itu sampean lihat. Nah, signal massanya nongol terus, berarti nongolnya itu nongol betulan. Nongol yang mengandung ampere tinggi, ampere utuh. Alias dia tidak gandeng massa. Belum. Alias dia ampernya betul-betul ampere. Berarti kita langkah berikutnya kita harus mengetes kontinuitas signal massa, signal massa dari injektor menuju ke soket 33 pin dari ECU menuju ke soket 33 pin ke ECU itu tidak boleh gandeng. Nah, ini masih ada satu kemungkinan ada kemungkinan bahwa signal massa ini gandeng di tengah bodi. Di tengah, maksudnya dari ECM menuju ke pin coil, ke salah satu pin coil itu gandeng dengan bodi. Maaf kawan kan ya, kalau kita ngomong banyak terus ini sisa COVID ini masih terus ya. Jadi kadang-kadang saya pakai masker itu bukan gaya ataupun apa, mohon maaf kawan ya. Itu karena kita menghindari agar tidak terlalu sering batuk-batuk. Kalau ngomong terus kita memang batuk-batuk lah. Sedang kita ini penjual jamu. Kalau ndak ngomong dikatakan penjual jamu bisu nanti. Oke, kita lanjut. Itu rupanya ya. Kecurigaan kita mulai benar. Motor ini sudah diupayakan dan buzzer itu bunyi ya. Kita ukur dari depan ke belakang bunyi. Motor ini sudah diupayakan, itu ada goresan kabel, itu berarti motor ini sudah pernah dicoba. Apakah kabelnya rusak atau signalnya rusak. Jadi kita ini bukan orang pertama bukan yang pertama ya. Jadi tidak apa-apa, bukan yang pertama, tidak masalah. Yang penting itu barang ini dunung di kita. Habis dikerjakan 1000 orang pun itu tidak masalah bagi kita. Yang penting waktu diserahkan ke kita, motor ini tetap selesai. Oke. Nah, itu nyala. Itu melihat ya. Plus
catoknya di aki ya. Nah, catoknya di aki, di plusnya aki, dan situ tidak, kalau gandeng harus nyala. Karena itu tidak nyala berarti kabel tersebut kontinuitasnya bagus, tidak gandeng dengan bodi. Ya kan? Ya kan, logikanya kan gitu kan ya. Kalau di plusnya aki, di taspennya ada di plusnya aki, terus ujung taspennya itu berada di kabel signal massa, tidak gandeng bodi, tidak menyala, berarti itu tidak gandeng bodi. Kita pakai taspen LED ya, itu gunanya apa? Karena kita mau mengukur kebersihan. Kalau taspen LED itu kan signal kecil atau arus kecil aja udah nyala. Arus kecil udah nyala. Berarti kan kalau umpama gandeng dikit-dikit sama bodi kan harusnya nyala. Itu sama sekali tidak nyala, berarti kabel bisa dipastikan bagus. Berarti curiganya kita di ECU. Nah, ini investigasi kawan kemarin ya, kita lihat itu rupanya sekring 25 sudah dijamper kawat kabel ya, sekring 10-nya sudah dijamper dengan kabel yang kira-kira lilitannya itu kalau di tes itu mungkin ada 25 ampere itu. Lihat gedenya kabelnya yang dipakai jumper itu sama dengan 25 ampere. Nah, itu berbahaya, tidak boleh kawan ya. Kalau 25 sudah sering atau beberapa kali putus, itu indikasi sangat kuat bahwa ECU itu levelnya level error. Dia terlambat memisahkan dari kondisi sebagai ACG untuk berpindah menjadi generator atau menjadi penghasil setrum. Itu terlambat. Akhirnya sekring 25 putus. Berarti motor ini indikasi awal itu sudah error dari beberapa yang lalu, hanya saja orangnya tidak jujur, ya kurang jujur lah kepada kita. Keterangannya itu hanya ketika mau dipakai jemput dan pulang mogok begitu saja. Oke lah, untuk itu kita itu harus percaya diri sendiri, tidak boleh percaya dengan orang lain. Kalau percaya dengan orang lain itu namanya musyrik. Kalau percaya sama Allah itu boleh. Itu kan kita suruh bongkar cover bawah untuk melihat apakah ya namanya kita ini sudah mulai punya keputusan gede ya kawan ya. Kita sudah punya keputusan gede, harus jeli. Nah, kita lihat di situ. Ternyata kelihatan masih bagus di belakang ya, walaupun itu tidak ada hubungannya. Kalau yang di dop stopan itu tidak ada hubungannya dengan matinya ECU atau apa, itu tidak ada hubungannya, karena itu 12 pun dari sekring sendiri, terus masanya juga dari massa bodi, dan itu tidak ada hubungannya dengan siklus FI. Oke. Lah, ini stopan juga bagus, berarti kecurigaan kita sudah mengarah 90% di ECM. Kita lanjut terus ya. Simak terus kawan ya. Untuk yang belum subscribe, saya ingatkan bisa subscribe kalau video ini bermanfaat. Oke, untuk itu ya ada beberapa tipe ECM ya. Ini ECM-nya K60 ya. K60 itu ada 3 generasi ya. Generasi pertama itu K60 01 ya. 01 itu untuk yang non ISS. Kalau K60B11 itu yang untuk ISS. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, jadi untuk ECM K60 itu ada 3 generasi. Generasi yang pertama itu K60A yang B01 ya. B01 itu
yang non ISS, sedang B11 itu yang ISS. Ini awal periode keluarnya kan 60. Jadi untuk membedakan itu 01 sama 11 angkanya ya belakangnya. Kemudian keluar lagi generasi kedua. Itu kira-kira tahun 2015, 2016, 2017. Ini B-nya sudah beda lagi. B21 dan B31. Loh, kembali lagi toh. Yang tadi 0111 sekarang 2131. Kalau 21 itu non ISS, kalau B31 itu yang ISS. Nah, itu dan berakhir pada LED awal tahun 2018. Kedua ECU ini, tipe ECU baik yang keluaran pertama ya maupun yang kedua itu kita bisa saling tukar. Ya, pinnya sama. Bahkan sampai ke K59-nya pun pernah saya lakukan, ya. Bisa tukar. Yang penting ISS mbak non ISS, ya biar orangnya tidak kaget. Kok sekarang ISS saya tidak fungsi lah? Itu berarti mungkin salah mengganti ISS orang sama ganti yang non ISS, cuman itu aja. Nah, itu yang membedakan generasi ketiga. Itu saya pegang rating-ratingnya itu, bahwa untuk ECM yang tipe kepalanya sama itu hampir bisa tukar pakai, bisa lah istilahnya, bisa tukar pakai. Yang berbeda itu jika ratingnya sudah berpisah, itu beda kodenya. Itu kodenya masih K60 tapi dia sudah B71 sama B61. Nah, ini yang aneh. Yang dulu angkanya kecil itu non ISS, tapi ini kebalik kawan ya, kebalik. Yang 60 sama yang 61 sama B71 itu kebalik. Kalau kalau 61 itu ISS, kalau B71 itu justru yang non ISS, malah kebalik kawan. Ya, dan soketnya pun sudah mulai berbeda. Ini mohon maaf kawan ya, videonya sangat panjang, tapi tidak masalah. Ini nanti tentang ilmu mari kita praktekkan. Ini saya mau cari, ini ceritanya saya mau cari ECU saya itu, perasaan punya ECU bekas. Dulu pernah beli di kawan ya. Di kawan ECU bekas, saya cari di situ, semoga ketemu. Entah kodenya entah betul atau enggak, itu kayaknya bukan. Ya, itu saya mengingatkan, zaman kalau jadi mekanik jangan seperti saya, apa-apa dikerjakan, kalau zaman apa-apa dikerjakan rumbuk. Bukan, itu ECU vario all yang double starternya enggak aktif tapi dia masih bunyi. Nah, nanti kapan-kapan ada kesempatan kita bikin 2 ECU nempel jadi satu. Nah, itu A71 berarti itu vario keyless, pinnya sama tapi dia keyless. Nah, ini dikasih orang, ini kayaknya saya dikasih orang dulu. Oh ya, PCX seset itu ECM-nya rusak waktu dulu belum ada teknik read ECM, read ID ECM from ECM belum ada waktu itu. Sekarang sudah ada. Itu berarti masih bisa kemungkinan dihidupkan. Nah, karena nggak ketemu, ini saya jalan ke belakang nyari ECM baru. Iya toh, nyari ECM baru. Karena motor yang saya kerjakan itu non ISS, berarti saya harus istilahnya cari K60 tahun berapapun ya, yang penting sama-sama non ISS. Tujuannya begitu,
saya ketemu nih mas gitu, tapi kalau saya dagang saya usahakan kode serinya sama. Kenapa begitu? Takutnya orang salah deteksi, orang salah mikir, orang salah memberikan keputusan, saya yang disalahkan. Pak Deot, ECU ini gak podo, ini nggak bisa hidup. Nah padahal nggak bisa hidup itu dia salah deteksi. Nah itulah makanya kalau saya saya jual ECM itu, saya jualnya itu yang kodenya sama, terkecuali untuk orang-orang yang sudah jadi member saya, itu mungkin dia yakin percaya saya dan kita bisa saling fair. Saya kalau nggak kenal saya nggak mau, saya hanya mau jual yang kodenya sama. Nah itu saya terangkan. Nanti sekaligus kita praktekkan bahwa yang saya omongkan tentang kode ECU itu betul. Kita praktekkan ya. Sama juga bisa cek Vario 150 saya pernah kasih itu Vario 125 K60 itu yang pernah juga videonya saya ganti sama regulator fiction. Sayangnya saya tidak bisa menampilkan linknya di atas itu. Bagaimana caranya menampilkan link? Biasanya kan kalau YouTuber lain kan coba tengok link di atas inilah, itu saya tidak bisa. Nah itu saya ingat dan sebaiknya saya ada di situ, semoga ada. Nah kelihatannya ada, mungkin itu kan ketemu itu beberapa itu. Oh non itu ISS B11 ISS, berarti kita akan memasang ECU, istilahnya ECU bekas non ISS di motor ISS ya. Motornya seri kedua, ECU-nya seri kedua B21 saya beri B11. Nah itu B21 saya kasih B11. Apakah bisa? Simak aja terus videonya. Nah nanti pada akhir cerita ya, pada akhir cerita motor ini justru saya pasangi generasi pertama 01. Apakah itu bisa? Simak aja terus videonya sampai terakhir agar sampean tidak salah mengerti ya, salah pengertian. Memang nggak enak kawan ya, nuntut ilmu itu istilahnya kok lama-lama, kok nggak enak. Ini bisa Pak D, ini bisa. Nah kita ini tujuannya memberikan edukasi, sekaligus kalau ada bahannya kita praktekkan langsung, biar kita tidak dikatakan penjual jamu atau ngoceh tanpa dasar. Jadi kita praktekkan langsung. Ini mumpung ingatan saya masih segar, video ini masih 1 hari, jadi masih segar di ingatan saya. Tindakan saya begitu itu apa yang saya omongkan itu apa, saya masih segar. Nah itu B21 kita pasangi B11. B21 itu generasi kedua non ISS, kita pasangi generasi pertama yang ISS loh, melangkah ke beberapa tipe. Ndak apa-apa wis, sing penting kan bisa. Ya, ini saya agak lupa, ini saya lagi ngelakuin apa ini. Oh, ngecek dulu. Jadi setelah pemasangan ECU itu saya ngecek. Saya ngecek kondisi keluaran daripada signal massa itu masih nongol terus saat kontak on ataukah sudah hilang. Untuk memastikan apa yang saya lakukan, nah itu memastikan alat apakah bekerja dengan normal. Potel lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih nyala. Itu putil bagian voltmeternya. Kelihatan. Andai kata video ini langsungan mas ya, ada suaranya, banyak ilmu yang bisa kita cari. Soalnya pas waktu itu mood ya, saya lagi mood, betul mood.
Nah, itu sudah kita tancapkan di signal massa dan kita on kan. Nah, sudah tidak nongol kan. Nah, sudah tidak nongol. Sayangnya saya lupa double starter sehingga kilatannya itu tidak ada. Tidak ada. Waktu itu jika seandainya saya ingat, saya double starter biar ada kedipannya. Nah, itu kawan kita sudah kita panggil, kita suruh ngukur ya, ngukur, karena ngukur ngukur koil ya ta. Karena ECU yang aslinya adalah errornya ada di sistem pengapian, alias groundnya nongol terus, signal massanya on terus, maka kita harus melakukan pengukuran pada koil primernya. Jadi primernya kita ukur. Jangan sampai karena signal nongol terus itunya menjadi koilnya menjadi error atau alias blong, alias sudah konslet, sudah menjadi 0 ohm. Nah, itu kalau sudah menjadi 0 ohm itu bahaya. Dijamin ECU yang dipakai akan meletus. Mari kita ukur. Resistansi tidak boleh kurang dari 2 ohm. Ini berapa? 2,7, berarti sudah menurun dikit ya. Biasanya kalau saya lihat koil-koil normal baru itu 2,8, ini 2,7, kadang 2,8, berarti sudah ada error sedikit. Namun demikian saya masih berani mencoba. Kalau segitu saya berani mencoba, karena saya anggap 0,01 itu toleransi daripada pengukuran saja. Oke. Itu teman kita sudah kita suruh masang koil, masih pakai koil lama gitu. Koilnya masih pakai koil lama. Kita suruh masang dan sudah dipasang. Tapi nanti kalau ECU baru kita harus pakai koil baru. Oke, kotak on. Nah, itu saya lagi pegang-pegang itu. Oh iya, ingat, saya lagi pegang koil, ini sudah hidup, saya lagi pegang koil. Waduh, sayangnya enggak lihat rodanya berputar ya. Tapi kan sama lihat getarannya ya, bahwa itu sudah hidup normal. Aman loh, saya saking gembiranya sampai buka muka itu. Saking gembiranya. Loh, teman saya senyum, guyu, melihat investigasi saya berhasil. Ya, ini jadi sudah berhasil bahwa ECU B21 diberi B11 tipe pertama bisa. Nah, saksikan saja, nanti habis ini saya masang itu justru nggak bisa digas, kawannya. Justru nggak bisa digas. Setelah saya pakai ECU baru, justru nggak bisa digas. Nanti tak beri alasannya. Kenapa begitu? Nah, itu pakai ECU bekas kok bisa digas. Nah, kemungkinan ECU bekas itu ya sudah punya catatan altitude yang sama altitudenya dengan ECU yang aslinya. Nanti tak beritahu kawannya. Ini saya juga kurang karena ngegasnya nggak sampai tapi saya di tangan saya itu sudah kelihatan, sudah mendeteksi adanya sesuatu yang kurang beres. Istilahnya gas-gasannya lemot.
Oke kawan, nggak tahu ini, saya lupa ngoceh apa ini. Yang jelas masih seputar tukar guling ECM ini kayaknya. Oke, kita ini sedang memerintahkan kawan, kayaknya memerintahkan untuk segera ganti ECM kayaknya. Ganti ECM sama coil baru. Ini saya mau lihat rodanya berputar kok. Kayaknya belum kelihatan tadi ya. Ini kondisi berbunyi kawan, kalau nggak salah ini. Kondisi motor bunyi. Nah. Oke, ini, nah iya, ini kita mau ganti ECM ya kawan ya. Ini kita mau ganti ECM baru. Kita mau buka ECM baru. Nah, teman kita yang satunya saya suruh bongkar koilnya untuk ganti koil baru. Koilnya saya pakai KZR kawan ya, pakai KZR yang punya Variol itu. Variol itu lumayan besar apinya dibanding dengan yang lain. ECU lama sudah dibuka, dan ini kita lagi buka ECM baru untuk kita pasang. Sempat ada kepanikan sebentar kawan ya, sempat ada kepanikan sebentar, walaupun dalam hati nurani istilahnya, dalam pemikiran saya bahwa apa yang saya lakukan ini sudah prosedural dan sudah sangat teliti ya. Namun namanya duit 1.400.000 kawan ya, kita juga sempat ya istilahnya kaget. Nah nanti saya kasih tahu kapan nih waktunya itu kita kaget itu. Nunggu kawan satunya masang ECM ya. Nunggu kawan satunya masang koil baru. Nah itu pasang koil baru. Nah yang sana itu yang merah itu, kita juga akan mau pasang ECM baru itu ya. ECM baru tuh kawan ya, kodenya adalah B01. B01 kita buat ganti B21. B01 sekali lagi kawan ya, saya ulangi lagi. B01 itu adalah yang non ISS periode tahun 2015 sampai 2000 berapa ya? Ya sekitar pokoknya generasi awal mas ya, 2015 sekitar segitu. Yang B11 ISS lah. Ini kita ambil ECM baru B01 untuk generasi pertama, untuk menggantikan ECM generasi kedua, gitu. Generasi kedua yang non ISS juga. Berarti, nah ini bisa tukar pakai. Nah ini saya anui. Nah ini lah jempol itu mau saya screenshot ceritanya itu, screenshot buat thumbnail. Nah, ECU pakai 3 ECU. Nah, motor dengan 3 ECU lah gua ya. Saya ini sampai ketawa-ketawa itu sampai ketawa-ketawa. Teman saya aja ketawa kok. Bagaimana kalau ECU memakai 3 ECU, satu motor 3 ECU. Nah, ini cocok untuk konten-konten bagi yang suka gede, yang suka panjang, yang suka apa ya, setrum besar, yang suka injektor besar, pokoknya yang
durasinya panjang dan besar itu ya. Nah itu saya lihat, kalau melihat kondisi koilnya sih masih bagus, kondisi tampak luar masih bagus ya, KZR. Saya juga gantinya pakai KZR, masih sama. Ya kawan ya, untuk semua jenis FI itu bisa tukar pakai ya. Oke, saya mengingatkan ya kawan, beberapa hari terakhir ini dalam 1 minggu saya kasus yang ada di saya, pembelian ECM di saya itu ada 2, termasuk di kawan 3, itu karena koil salah kemas kayaknya kawan ya. Kodenya betul FI, bungkusnya betul FI, tapi resistansinya cuma 0,8, 0,9. Nah itu mengindikasikan adalah koil karbu. Nah ini sangat berbahaya kawan ya, sangat berbahaya. Pasti ECM-nya ukuran menit akan meleduk. Nah itu untuk dipahami bagi kawan-kawan, lakukan pengukuran dulu ya, lakukan pengukuran dulu sebelum mengganti atau memasang ke ECM baru. Kita tidak mendarani atau menuduh palsu lah. Sebentar, menuduh palsu, tapi saya lebih yakin bahwa ini oknum salah bungkus ya. Mungkin naruhnya tercecer, dan dia taruh di komplotannya FI, padahal tersebut koil karbu. Ini sorry kawan ya, ini kayak saya panik ini kawan. Ketika kontak off langsung saya matikan, padahal nah ini saya panik, padahal investigasi saya itu sudah sangat yakin, yakin betul, hakul yakin betul 100%. Tapi nyatanya ada bau bersiluweran tadi. Nah ini saya mulai yakin, akhirnya kontak on dan kita gas hidup. Nah itu sudah hidup kawan ya, sudah hidup. Itu sampai motornya getar muter gitu. Rupanya ini ya kawan ya, ketika kita gas itu enggak mau. Nah itu rodanya berputar kawan ya, itu saya melihat rodanya itu muter. Ini ketika kita gas, kita pasang ECM baru, kita gas enggak mau. Nah ini kita lagi debat sama anggota untuk melihat full pumpnya, karena mapping semua ECM generasi apapun itu 11-12 sama, tidak ada bedanya kalau untuk standar. Nah kenapa dengan ECM baru kok tidak bisa digas? Nah itu sesuatu yang harus dipahami kawan ya. ECM baru itu mempunyai catatan loss, catatan bersih, alias tidak punya kenangan dengan siapapun. Sedang ECM baru, sorry saya terbalik ini, saya kurang konsentrasi. Oh belum, sorry kawan, ini ceritanya bensinnya habis, kita tarikkan root, ternyata tidak mau ya. Saya lihat di tangkinya itu bensinnya kemarin itu habis, saya ingat bensinnya habis, tinggal sedikit sekali. Dan saya perintahkan tadi kawan saya bawa jerigen, sudah berangkat beli bensin untuk diisikan di motor ini.
Ini saya lupa, saya bicara apa waktu ini, terus terang saya lupa. Tapi untuk yang lain-lainnya insya Allah saya betul, saya masih ingat. Jadi ini ya kawan ya, kalau tipe lama ini ada tipe 4 jenis, yang jenis 125 itu ada 4 jenis yang bisa saling tukar menukar. Dan andai kata sampai ndak punyanya K59 misalkan, bisa pakai juga. Tapi untuk lebih yakinnya sampean harus ngecek di video saya yang dahulu tentang ECM ganti ECM Vario ya, itu yang sempat ada kiprok fixernya itu karena pengisiannya nggak beres itu. Nah itu nanti kalau saya bisa mencantumkan linknya di atas, saya akan cantumkan linknya di atas. Saya ini lupa caranya bagaimana. Wong bikin video ini aja baru semangatnya bikin. Kemarin itu ndak pernah bisa edit, ngerasa nih edit mas, saya ndak bisa. Oke, bensin sudah diisi. Habis ini kita nyalakan lagi motornya kawan ya. Ini sudah durasi 30 menit lebih. Oke, kita ambil apa itu? Oh iya ya, kita ambil sekring kawan ya. Sekringnya untuk sekring kawan ya, lebih bagus aman gunakan merek Aviono, jangan merek yang di tangan saya itu. Nah itu kurang bagus. Nah kemarin tuh asal-asalan aja. Dari sana karena sekringnya sudah terbakar semua, saya asal-asalan, teman kita nggak tahu ada sekring yang bagus. Itu sekring yang bagus itu merek Aviono. Ya real kawan ya. Kalau 10 ampere ya 10 ampere. Kalau 15 ampere ya 15 ampere. Jangan beli sekring yang tidak ada merek terkenalnya. Seperti merek apa itu yang 5 ampere ternyata pernah saya tes itu sama dengan 25. Itu kan bahaya kawan ya. Kalau konslet di bagian kontak, ECU-nya yang pasti terbakar. Sampean harus ngelos. Biasanya walaupun kalau ECU terbakar mode begitu tuh masih bisa digunakan. Oke, ini coba kita hidupkan. Nah ini saya mulai panik. Ya, ternyata tidak bisa digas kawan. Ternyata tidak bisa digas kawan. Sempat terpikir di pikiran saya apakah ECU tidak cocok, tapi saya tidak yakin ya, karena ECU itu mappingnya saya yakini sama, tahun berapa itu sama, hampir semua motor sama. Yang membedakan itu untuk CC itu hanya injektor saja. Kalau mappingnya sama untuk motor-motor standar, tidak perlu, hampir sama semua kalau dilihat di grafiknya. Nah itu teman saya membersihkan air screw, padahal air screw itu tidak ada hubungannya dengan tarikan. Kalau tarikan itu kan kerjanya sudah di atas, akselerasi itu kan sudah di atas 5000. Nah itu kita gas sampai motornya bergerak ya. Air screw tugasnya ada di bawah, dia hanya menyetel keseimbangan udara agar tercapai RPM yang diinginkan. Nah ini kita gas-gas tidak enak, tapi saya sudah yakin, sudah curiga seperti kurang BBM. Nah itu kawan saya tak suruh nyari pressure gauge, nah, untuk mengukur tegangan, untuk mengukur tekanan full pumpnya. Nanti kita cek tekanan full pumpnya berapa, lantas kenapa kok bisa gas-gasannya kok berat. Nah nanti saya berikan alasan yang betul. Ya nah itu sudah kelihatan kawan ya, cuman 120 kPa ya, enggak sampai 150 kPa kawan ya. Itu sesuatu bagaimana ini, kok komplikasi, WCU mati. Nah itu saya ambil, saya foto, saya gunakan untuk
sebagai bukti ya, agar kita melakukan penggantian itu sudah prosedural, tidak menyalahi aturan, tidak gawe-gawe. Kalaupun ada pengadilan sistem injeksi, kita tidak kena pasalnya. Kalau ada, misalkan kawan ya, ada pengadilan di dunia injeksi, kita tidak kena pasalnya. Jadi untuk kawan-kawanku ya yang mau melakukan penggantian itu, kalau bisa sertakan buktinya kenapa harus diganti, berikan alasan yang betul. Orang itu, konsumen itu saya rasa manut semua jika kita bisa memberikan alasan yang tepat. Nah, ini saya mau menerangkan mengapa di ECM lama dengan kondisi tekanan BBM 150 lah, katakan 150, gas-gasannya masih terasa enak. Nah, itu kan pertanyaan kawanku ya. Kok masih enak? Ingat kawan ya, semua ECM yang mempunyai TPS berkaki 3 itu punya altitude. Altitude itu kebiasaan kawan ya. Kebiasaan itu didapatkan dari hasil pembakaran untuk dibandingkan dengan targetnya. Itu nunjuk kaki 3. Jika target kurang, maka dia menambah. Penambahan itu dilakukan terus-menerus sampai target tercapai. Bila target tercapai, maka penambahan tersebut itu berapa dicatat di altitude. Hanya. Jadi ada kemungkinan besar ECM lama ini ya mempunyai kebiasaan altitude plus entah plus 1,1, 1,2. Kalau full pump 1,5 ya, 1,5 itu biasanya altitude-nya 1,25 itu baru sesuai. Ada kemungkinan ECU lama, ECU bekas yang saya pasang itu mempunyai altitude yang mirip-mirip dengan altitude bawaan motor aslinya, ECU motor aslinya. Lah, sedang ECM baru catatannya 0, altitude-nya masih 0,998 atau bisa dikatakan 1. Bilangan berapapun dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri kawan ya. Lah, sedang ECM yang lama itu altitude-nya mungkin 1,2. Coba 10 kalikan 1,2. Berapa hasilnya? 12 kan? Lah 12 itu kan bilangan yang lebih besar daripada 10. Berarti altitude itu kan pengalian istilahnya. Penambahan. Kalau plus di atas 1 berarti penambahan. Kalau di bawah 1 misalkan 0,8, 0,7, 0,6 berarti kan pengurangan. Karena bilangan hasil perkaliannya lebih kecil dari bilangan sesungguhnya. Maksud kawan ya? Jadi begitu. Yang membedakan ECU baru dan ECU bekas itu hanya catatan kebiasaan. Ini khusus untuk tipe motor ber-TPS 3. Kalau TPS-nya kakinya 5 atau ber-IAP, dia tidak punya altitude. ECM ya yang menggunakan TPS kaki 3 itu ECM melarat kawan ya. Saya bisa katakan itu ECM melarat. Gimana? Ya sensornya aja cuman itu. TPS terus EOT sama sensor oksigen. Nah, motor ini pertama hidup patokannya mapping, lihat ada di RPM berapa, TPS berapa. Setelah itu ledakan dor berbunyi, kawan ya. Ledakan dor bunyi dicium oleh sensor oksigen. Sensor oksigen mengkonversi menjadi AFR. AFR-nya dibandingkan kondisinya dalam kondisi terlalu boros atau terlalu irit. Bila terlalu irit maka dilakukan penambahan. Bila terlalu boros maka dilakukan pengurangan. Setelah itu siklus berikutnya. Siklus demi siklus, sedikit demi sedikit sampai di
didapatkan target AFR yang betul yaitu 14,7. Jika sudah didapatkan 14,7, maka AFR yang tercium pertama tadi ya toh, itu dinyatakan sebagai altitude, sebagai kebiasaan, kawan ya. Jadi pertama itu mesti sinau dan kegiatan sinaunya itu sampean bisa lihat di debit BBM. Kalau di scanner mobil sampean lihatnya di STF. Lah, STF itu bergerak dengan cepat, kegiatannya bergerak cepat untuk mengejar target. Jika AFR sudah tercapai, target AFR sudah tercapai, maka kebiasaan tersebut dicatat di LTF, long term full trim, ya, kebiasaan ECU. Nah, disitulah kebiasaan itulah yang dipakai ECU untuk termasuk menghidupkan motor pagi-pagi. Lah kena opo kawan ya? Saman kan pernah mesti dalam unek-unek dalam hati bertanya, motor full pumpnya lemah pagi harinya kok enak ya? Atau dingin-dingin kok enak ya? Ya jawabannya yaitu karena dia sudah menemukan kebiasaannya. Dari awal kebiasaannya, misalkan full pumpnya lemah, charge-nya 2,5, karena dia punya kebiasaan altitude yang tinggi, karena tekanannya lemah, 2,5 mungkin dikalikan 1,2 hingga hasilnya didapat 3, 3,2. Tekanan yang lemah dicorotkan 2,5 akan mendapatkan sedikit barang, sedikit cairan, sedikit bensin, tapi dicorotkan dengan 3,2 misalkan itu akan lebih lama dan mendapatkan cerot bensin yang banyak. Ini sambil menunggu kawan kita masang rotak baru kawan ya. Masang rotak baru, kita tunggu. Sekalian kita tidak ada yang dipercepat biar dunia ini nyata bahwa yang kita lakukan ini bukan skip-skipan ya toh. Dan misalkan apa yang ada dalam video ini kurang bermanfaat bagi panjenengan semua, saya mohon maaf. Yang jelas video ini juga berguna bagi saya sendiri sebagai bukti manakala saya melakukan tindakan itu sudah terukur dan tidak bisa dituntut di pengadilan militer injeksi. Jadi kan boleh mengganti rotak dengan rotak merek apapun terserah kawan, tidak harus MST. Kita melakukan penggantian dengan MST ini karena memang MST ini produk yang diminati oleh kawan-kawan. Kita jualan apa yang laku di pasaran, bukan jualan itu berdasarkan berdasarkan istilahnya fanatikisme kita. Ya yang di pasar lakunya MST ya kita jualan MST sesuai dengan keinginan pasar. Ya lakukan penggantian kawan ya untuk karet-karetnya juga, karena karet itu kalau tidak diganti nanti jenengan susah masangnya, ya susah masangnya akan nyelip. Saya sering kan ya istilahnya membetulkan ya, bukan menceboki. Kalau menceboki itu koyo sakti-sakti odewe ya, itu kata-kata yang kurang bagus. Membetulkan ya kondisi pemasangan kawan yang kurang betul karena memakai o-ring aslinya. Itu o-ring aslinya dipakai lagi dan membuat kebocoran ketika diisi BBM penuh. Kalau ECM yang aslinya itu bikin ya kawan ya, bikin cepat bocor kalau kita tidak hati-hati. Oke, nah ini kita pegang ECM ini, kita sedang ngomong apa, kebetulan saya lagi lupa ini. Mungkin ya saya lagi nerangkan yang itu, bahwa yang membedakan ECM baru dengan ECM bekas itu hanya altitude kebiasaannya saja.
lain-lain tidak ada. Kalau ECM bekas pun jika sudah direset, artinya dia punya lembarannya sudah kosong lagi. Kosong artinya sama dengan baru. Jadi mappingnya masih belum ada penambahan pengurangan untuk debit BBM-nya. Kalau mappingnya tidak bisa dirubah kawan ya. Mapping itu tidak dapat dirubah kecuali sampean punya fasilitas namanya Remap ECU. Nah, kalau dari reset itu hanya merubah kebiasaan, karena motor itu melakukan kebiasaan sesuai dari hasil belajarnya. Ini sudah sering kita ungkapkan kawan ketika ada pembelian scanner atau di konten-konten kita yang isinya tentang scanner. Ini sudah 55 menit, sudah tinggal sebentar karena videonya adalah 1 jam. Nah, itu kawan, tekanannya sudah normal dan gas-gasannya memang enak. Tuh, enteng, jering, tak wakili ya, langsung responsif. Begitu sederhananya kawan. Jangan pernah takut, jangan pernah terkecoh. Nah, sekali lagi, ada banyak yang bisa kita peroleh dari video kali ini. Kita ulang lagi kawan ya, bahwa kita bisa saling tukar-menukar untuk ECM K60 dari B01 itu bisa kita ganti saling tukar-menukar dengan B21, dan yang B11 kita bisa tukar-menukar dengan B31. Beda generasi saja ya kawan ya, beda generasi saja. Yang beda membedakan juga ISS dan non ISS nya. Untuk K60 itu angka yang lebih besar justru adalah non ISS. Misalkan B61 itu malah ISS, kalau 71 itu non ISS. Oke kawan-kawanku, begitulah proses yang sangat melelahkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya terlalu panjang, dan kita akhiri. Semoga kawan-kawanku sehat selalu dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang barokah, sehingga jika kita makan tidak membuat kita malas beribadah. Oke kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya, sekali lagi ya, dalam penggantian ECM ya, kita itu tidak perlu ragu asalkan kita itu memahami pin-pinnya ya, pin-pin apa yang ada di dalam ECM, yang ada di kaki-kaki ECM. Hampir semua sama ya, untuk tipe dengan model kaki-kaki yang sama, dengan model pin yang sama. Jangan melakukan penggantian sekring dengan beban yang lebih besar, karena itu akan berbahaya jika terjadi konsleting. Oke, terima kasih kawan ya. Ini sudah selesai, nanti tinggal bungkus-bungkus, dan ini kasusnya banyak sekali ya, mulai dari signal massa yang nongol, full pump lemah, ECM mati, komplikasi ya toh. Jadi asal kita tuh melakukan prosedur penggantian yang sudah betul, insya Allah kita tidak akan dituntut oleh pemiliknya. Jadi ya demikian kawan ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya
karena video ini terlalu dan teramat panjang, sehingga kawan-kawan termakan banyak kuotanya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawanku semua, khususnya bagi saya sendiri. Dan jazakumullah, semoga kawan-kawan diberi kesehatan jasmani dan rohani dan rezeki yang barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.